Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah ini Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita, majelis yang kita membahas di dalamnya tentang ilmu yang menjadi kebutuhan kita, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dalam kita mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara yang bisa kita laksanakan kecuali dengan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu termasuk menjadi salah satu konsekuensi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu bahwasanya di antara konsekuensinya kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kitab ini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka di sana beliau menyampaikan kepada kita tentang tata cara bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang masuk ke dalam pembahasan dari kitab jenazah. Dan kitab jenazah kita sudah membahas beberapa kali pertemuan. Dan insya Allah ini dalam bab ini kita masuk ke pertemuan yang ke-9 dari kitab jenazah ini. Nah, dan langsung saja kita masuk kepada kitabnya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, kita baca apa yang beliau sampaikan. Bisa nanti al-mutasil al-mu'allif dengan sanad saya bersama sampai kepada al-mu'allif Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala, beliau berkata, wa an Salim an abihi radhiyallahu anhuma annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa hum yamsuna amama al-janazati, rawahul khamsatu wa sahahu Ibnu Hibban wa 'allahun Nasa'iyu wa ta'ifatun bil irsal. Dari Salim dari ayahnya Rasulullah bahwasanya ia telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diantaranya sahih oleh Ibnu Hibban dan Nasa'i menganggap makmul dan golongan lain mursal. Dengan hadis, satu, sunnah mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Dua, yang terbaik adalah berjalan kaki di depan jenazah. Sebagian ulama mengatakan yang terbaik pelayat yang berjalan kaki berada di mana saja mereka ingin, di belakang, di depan, di sebelah kanan atau di sebelah kiri jenazah. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Jadi di hadis ini diriwayatkan bahwasanya di sana Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar itu beliau ketika berjalan mengiringi jenazah itu lebih duluan di depan jenazah. Itu yang dipraktekkan. Nah, maka dari sini kemudian dijelaskan tadi di antara faedahnya bahwasanya dalam berjalan seperti ini memang istilahnya yang lebih baik di depannya ketika berjalan kaki. Tapi boleh di belakang atau di samping kanan kirinya juga diperbolehkan. Nah, kita ambil beberapa tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Al-Bassam bahwasanya
Ya, dianjurkan di dalam mengiringi jenazah itu kita mengiringnya sampai dimakamkan. Jadi ketika mengiringi jenazah sampai dimakamkan, karena ini termasuk hak muslim yang wajib ditunaikan oleh muslim yang lainnya. Ya, jadi ketika ada seorang muslim wafat, ya kita mengiringi jenazahnya sampai kemudian dimakamkan. Yang mana kalau kita mengiringi jenazah seperti ini sampai dimakamkan, itu termasuk kesepakatan umat Islam, ya. Umat Islam sepakat bahwasanya itu termasuk perkara yang dianjurkan. Nah, ya sehingga ya menjadi hal yang aib kalau misalkan ada yang meninggal tapi kita tidak mau ya mengiringi jenazahnya, karena itu ya kewajiban kita yang harus kita tunaikan. Nah, kemudian kalau kita mengiringi jenazah dengan berjalan kaki, ya maka di sana dianjurkan kita ya mengiringinya di depan jenazah. Itu kalau berjalan kaki. Nah, tetapi ketika misalkan pun kita mengiringi di belakang, ya tidak masalah, tidak dibenci gitu ya. Ya bisa di kanannya, di kirinya juga diperbolehkan. Ya. Apalagi ketika misalkan yang mengiringi jenazah ini banyak kan gitu. Kalau di depan semua nanti jenazahnya nggak sampai-sampai kan gitu. Kan biasanya terhambat nggak jalan-jalan gitu. Ya. Nah, adapun bagi yang berkendara, membawa kendaraan, maka di sana yang dianjurkan ya menurut para imam yang 4, bahwasanya mereka itu harus di belakang jenazah kalau bawa kendaraan, tidak boleh di depannya. Dan ini dikatakan oleh Al-Khattabi bahwasanya tidak ada khilaf bagi yang mengiringinya bawa kendaraan itu ya di belakang jenazah, bukan di depan jenazah. Ini tanpa ada perdebatan. Nah, mengapa demikian? Ya karena ada riwayat dari sahabat Mughirah bin Syu'bah bahwasanya ar-raqibu khalfal jenazah. Orang yang membawa kendaraan itu ya mereka berada di belakang jenazah. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis-hadis ini. Maka disinilah kemudian ya karena sudah ada hadis, ya maka tidak ada perdebatan di sana. Jadi kalau ngiringi jenazah pakai kendaraan itu di belakang jenazah. Sehingga dibenci kalau kemudian sebenarnya yang paling dianjurkan kalau kita mengiringi jenazah dengan jalan kaki sebenarnya, kecuali kalau ada hajat kita berkendaraan mungkin jauh atau bagaimana, baru memang itu diperbolehkan. Kalau tidak ada hajat ya kita dimakruhkan mengiringi jenazah dengan berkendara. Baik, itu yang ditambahkan oleh Syekh Abdul Qasim di sini. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Bisa al-mutasil al-mu'allif dengan cara saya bersambung sampai kepada mu'allif al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah qala, beliau berkata, wa an Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina, muttafaqun alaih. Dari Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, ia berkata, kami dilarang mengiringi jenazah tetapi tidak dilarang secara keras atas kami. Rawahu Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis ucapan sahabat kami dilarang, hukumnya hadis marfu'. Larangan wanita mengiringi jenazah sebab mereka lemah, sensitif dan tidak mampu menahan diri ketika terjadi musibah. Mereka akan menimbulkan keluh kesah. Larangan terkadang bersifat makruh, asal larangan adalah haram. Nah, baik. Di dalam hadis ini ada penjelasan bagi kita tentang bagaimana hukumnya seorang wanita mengiringi jenazah. Nah, disampaikan oleh Ummu Athiyyah radhiyallahu anha, ya beliau seorang sahabiat pada masa itu. Nah, di sana bahwasanya wanita itu dilarang untuk mengiringi jenazah. Tetapi larangannya bukan larangan yang ditekankan. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya bahwasanya larangan ini bukan sampai larangan yang tahrim, yang berdosa, tidak, tapi larangan tanzih, larangan yang dibenci atau makruh. Sehingga dari sini tambahan faedah dari Abdul Qasim bahwasanya di sana
Ya, hadis ini menunjukkan tentang larangan bagi wanita untuk mengikuti jenazah. Ya, tadi sudah disebutkan ya, wanita itu mereka itu lemah gitu kan ya. Mereka itu lembut gitu kan perasaannya gitu. Kadang tidak mampu menerima kenyataan, menerima musibah kan gitu ya. Ya, kadang mereka justru malah tidak sabar ketika menghadapi musibah gitu kan. Sehingga terjatuh kepada perkataan yang tidak semestinya atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan, misalkan sampai berteriak-teriak atau misalkan sampai menyobek-nyobek pakaian atau marah dan sebagainya. Nah, ini maka itulah yang dihindari karena biasanya seperti itu. Nah, akan tapi kemudian bahwasanya larangan di sana ternyata larangan yang lam yu'zam, tidak ditekankan, tidak dipatenkan larangannya. Jadi maksudnya di sana kita mendapati dalam agama kita itu namanya larangan itu ada dua macam. Larangan yang memang itu menjadi ketetapan memiliki azimah, penetapan di sana penekanan sehingga itu menjadi larangan haram ya. Dan juga ada larangan yang hanya sekedar tanzih, dibenci saja. Ya, itu larangan makruh, tidak sampai kepada haram. Nah, sehingga apa yang difahami oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya beliau memahami dari larangan Nabi SAW kepada para wanita untuk mengikuti jenazah itu adalah larangan yang tanzih, bukan larangan yang haram. Ya. Nah, dan sehingga kemudian beliau menyampaikan seperti tadi walam yu'zamnya tidak ditekankan. Adapun apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, lam yu'zam alaina bin nahyi, bahwasanya tidak ditekankan larangan itu atas kami. Nah, ada yang mengatakan ini hanya prasangka atau perkiraan saja dari Ummu Atiyah. Ya, sehingga itu tidak sampai kepada haram gitu. Akan tapi yang lebih jelas bahwasanya mereka berpendapat semestinya itu adalah larangan yang haram gitu. Ada ulama menyatakan seperti itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ummu Atiyah ini yang dia pahami saja itu ternyata bukan haram gitu. Padahal sebenarnya ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu haram. Sebagian ulama menyatakan seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan. Nah, berikutnya hukum asal di dalam syariat kita secara umum itu berlaku sama antara laki-laki dengan perempuan. Ya, hukum asalnya seperti itu. Banyak secara umum hukum-hukum itu berlaku untuk laki dan perempuan itu sama. Tetapi ada beberapa hukum ya, banyak hukum ya yang itu memiliki kekhususan. Ada yang khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk perempuan. Yang mana adanya perbedaan seperti ini, jelas ini menunjukkan adanya hikmah yang luar biasa dari pembuat syariat. Karena pada hakikatnya laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Laki-laki dan perempuan tidak bisa disamakan. Contoh misalkan laki-laki ya, yang khusus laki-laki wajib jamaah ke masjid, seperti itu. Wajib berjihad, wajib sholat Jumat, khusus laki-laki kan gitu. Nah, atau wajib juga khitan, laki-laki. Ya. Ya kalau perempuan, ya di sana banyak hukum khususnya juga. Ya hukum haid, hukum nifas, hukum menyusui, ya. Nah, itu semuanya khusus untuk perempuan. Nah, termasuk di sini terkait dengan hukum bagaimana mengiringi jenazah. Kalau laki-laki tadi diwajibkan, nah perempuan ternyata dilarang. Nah, jadi itu yang menjadikan perbedaan. Nah, sehingga dari sini juga para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat jelas ya. Ketika kita mengimani adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, maka itu sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan ya tabiat kita selaku manusia, bahwasanya laki-laki perempuan itu memang diciptakan berbeda dan masing-masing juga punya tanggung jawab yang berbeda.
Sehingga kemudian ketika ada kelompok-kelompok yang menyatakan harus sama, kesetaraan gender dan sebagainya, itu sebenarnya ya itu hal yang menyalahi fitrah, gitu. Hal yang menyalahi fitrah. Sehingga saya teringat dengan sebuah diskusi debat gitu ya, debat yang diadakan antara orang yang mendukung kesetaraan gender dengan ulama yang menolak kesetaraan gender. Di awal ini pembukaan itu baru saja ngomong gitu si ulama yang menolak kesetaraan gender itu bilang kepada laki-laki yang mendukung kesetaraan gender kan gitu. Dibilang, silahkan saudariku, Anda berbicara. Dibilang saudariku kan gitu kan. Padahal dia laki-laki gitu. Langsung dia membantah, loh, saya laki-laki gitu. Kenapa dibilang saudari? Lah kan katanya sama lagi dengan perempuan. Ya sudah, kalau nggak sama sudah berarti selesai. Nggak bisa disamakan lagi dengan perempuan. Jadi seperti itu. Bahwasanya memang laki perempuan tidak bisa disamakan gitu. Ya. Nah, makanya ya dari itulah kemudian memang hikmahnya banyak ya, perbedaan-perbedaan itu hikmahnya banyak. Karena yang mereka cari itu apa sih sebenarnya kesetaraan gender itu? Ya sebenarnya merusak sebenarnya. Tujuannya itu merusak karena kalau Rasulullah SAW itu mengabarkan kepada kita bahwasanya dulu yang banyak menghancurkan umat-umat sebelum kita ya, Yahudi Nasrani itu karena wanita kan gitu ya, banyak kan rusak karena wanita. Dan ya sampai sekarang pun yang kita lihat bahwasanya memang kayak di barat itu ya banyak kerusakan itu disebabkan oleh wanita kan gitu. Nah, sehingga kemudian mereka tidak ridho bahwasanya umat Islam itu wanitanya itu terjaga, terpelihara kehormatannya. Mereka ingin juga umat Islam wanita rusak seperti mereka. Sehingga kemudian digelontorkanlah isu-isu kesetaraan gender seperti ini. Wanita harus keluar, wanita harus ya ujung-ujungnya ya itu supaya mereka bisa mengeksploitasi wanita kan gitu. Ya karena secara ekonomi ya mereka kan mikirnya kan duit kan gitu ya. Ya kalau kita lihat aja antara misalkan secara ekonomi upah wanita dengan laki-laki lebih murah wanita kan gitu. Yaitu mereka dari itu sudah mendapatkan keuntungan itu. Kemudian juga wanita itu lebih mudah ditekan daripada laki-laki kan gitu. Ya sehingga secara di situ secara keuntungan yang mereka dapat gitu. Apalagi nanti ya tentu dengan kerusakan-kerusakan yang lainnya lebih banyak. Nah maka di sini ketika Islam itu menjaga kehormatan wanita dengan mengatur hukum-hukum khusus dengan wanita, dengan jilbab dan sebagainya itu kan, atau musafir dengan mahram dan yang lainnya, maka itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan wanita, bukan justru mengekang wanita, tidak. Jadi syariat ini adalah syariat yang sempurna, tidak ada keburukan di dalamnya. Baik. Jadi adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam hukum-hukum agama ini menunjukkan adanya hikmah yang sangat mulia di dalam syariat Islam. Nah, karena masing-masing mendapatkan beban syariat sesuai dengan ya kondisi masing-masing dari keduanya. Nah, sekarang kita tadi melihat bagaimana perbedaan para ulama terkait dengan wanita yang mengiringi jenazah. Jumhur ulama ya dari kalangan ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya mereka menyatakan hukumnya makruh ya wanita mengiringi jenazah. Ya sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh Ummu Atiyah. Jadi hukumnya haram dilarang tapi tidak ditekankan. Nah, termasuk juga pernah terjadi, ya ini diriwayatkan dari Imam Nasai dan Ibnu Majah ya, pernah terjadi di masa Rasulullah SAW itu disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu pernah ya ada jenazah, lalu kemudian beliau melihat ada bersama beliau ada Umar, ya sahabat Umar itu melihat ada seorang wanita yang ikut mengiringi jenazah. Maka sahabat Umar ya kita tahu bahwasanya beliau kan ya karakternya kan tegas gitu ya. Maka beliau langsung menyuruh ini wanita itu balik gitu. Agar kemudian Rasulullah menegur sahabat Umar. Da'ha ya Umar, biarkan dia wahai Umar. Jadi
Rasul tidak melarang. Jadi ketika ada wanita yang mengikutinya. Ini dalam riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Akan tetapi pendapat dari kalangan ulama Hanafi ya, mazhab Hanafi yang mereka mengatakan bahwasanya itu haram wanita mengiringi jenazah. Ya sebagaimana mereka punya dalil juga apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah ya, bahwasanya pernah Nabi SAW itu keluar kemudian mendapati para wanita itu sedang duduk-duduk. Kemudian beliau bertanya, kenapa kalian duduk di sini? Maka mereka pun menjawab, kami sedang menunggu jenazah. Maka kata Nabi SAW ya, kembalilah kalian ya, kalian orang-orang yang berziarah, bukan orang-orang yang mendapatkan pahala. Nah, kan tapi di sini disebutkan ada kedoifan di dalamnya. Nah, tapi inilah yang dijadikan dalil dari mazhab Hanafi bahwasanya itu termasuk perkara yang diharamkan. Baik. Nah, intinya tadi ada beda pendapat seperti itu ya. Akan tapi yang justru bahwasanya ketika yang ditekankan dilarang itu ketika wanita itu yang banyak sering-sering ziarah kubur, itu yang ditekankan. Ada larangan yang lain. Bahwasanya Nabi SAW itu melaknat para wanita yang sering ziarah kubur. Nah, tapi itu di hadis yang sahih. Jadi seperti itu. Ya, para wanita boleh, intinya makruh ya, boleh ya, tapi makruh ketika mengiringi jenazah. Nah, baik, kita sambung kepada hadis berikutnya. Bisa tidak mutasil mu'allif dengan sanad yang bersama sampai kepada mu'allif. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul janazata faqumu faman tabi'aha fala yajlis hatta tuda'a, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat jenazah, berdirilah, maka barang siapa mengiringi jenazah, janganlah duduk sehingga jenazah diletakkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hadis: 1. Sunat berdiri karena jenazah. Bahwa Nabi pernah duduk karena jenazah itu hanya untuk menjelaskan bahwa duduk boleh. 2. Pelayat sunnah tidak duduk sampai jenazah diletakkan di tanah atau dikubur. 3. Berdiri karena jenazah adalah untuk mengingatkan betapa menakutkannya kematian atau untuk mengagungkan Allah yang mencabut nyawa. Baik, para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini termasuk adab juga kita ketika kita menghadapi jenazah, ketika ada jenazah yang lewat. Ya. Maka kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdiri ketika ada jenazah. Nah, jenazah siapa saja, gitu kan? Kenapa? Karena kita lebih kepada penghormatan kepada peristiwa kematiannya, gitu. Nah, mengapa kok demikian? Ya, karena perkara kematian itu perkara yang besar, ya perkara yang besar. Bahkan sahabat yang besar, semisal sahabat Umar saja, gitu ya. Ketika beliau diingatkan dengan surga neraka, beliau biasa tidak terpengaruh, gitu. Tapi ketika beliau ingat dengan kuburan, maka beliau menangis, gitu. Sehingga kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, gitu kan. Kenapa ketika ingat surga neraka Anda tidak sampai menangis, tapi ketika ingat kuburan kok Anda menangis, gitu. Ya karena memang kuburan adalah tempat pertama kali, sehingga pertama kali kita menuju ke alam akhirat. Dan dari situ kemudian kalau kita selamat di kuburan, maka berikutnya akan lebih mudah. Tapi ketika kita di kuburan sudah mendapatkan sengsara, mendapatkan siksaan, ya na'udzubillah, maka pada kesempatan berikutnya di akhirat itu akan lebih berat lagi. Maka kuburan itu sangat menentukan.
Dan kemudian juga di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan di sana bahwasanya innal mauta faza'un. Ya, sungguh kematian itu termasuk perkara yang menakutkan. Ya. Fa idza ra'aitumul janazata, maka apabila kalian melihat jenazah, faqumu, berdirilah kalian. Ingat bahwasanya kematian itu perkara yang menakutkan. Perkara yang kemudian harus kita perhatikan. Ya, tentu yang seperti ini ya kita tentunya melihat ya prihatin ya dengan sebagian kaum muslimin. Justru ketika mereka mengiringi jenazah itu banyak ketawa-ketawanya, banyak main-main lebih-lebih, bahkan ya alhamdulillah banyak juga malah justru di kuburan itu banyak yang bermaksiat, minum-minuman, main judi dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Padahal mereka ya istilahnya gimana ya? Kalau kata Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwasanya cukuplah kematian sebagai nasihat kan gitu. Dengan ingat mati itu kita harusnya bisa menjadi lebih baik lah. Ini sudah melihat jenazah, sudah melihat kuburan, tapi justru malah berbuat maksiat. Terus dengan apa lagi mereka bisa dinasihati gitu. Alhamdulillah min dzalik. Ya, maka untuk itu ya tentunya bagi kita para jamaah, kalau misalkan kita mengiringi jenazah, ya tolonglah ya kita menghormati tentang perkara kematian ini. Kita agungkan bahwasanya Allah lah yang mematikan seorang hamba. Dan kemudian masa seperti itu janganlah kemudian kita ya banyak guyon, banyak ketawa-ketawa. Mungkin ketika kita baru ketemu teman lama nggak ketemu, akhirnya di sana ngobrol, ketawa-ketawa. Nauzubillah min dzalik. Jangan seperti itu ya. Ya, makanya kita harus perhatian dengan masalah ini. Ya. Di hadis ini disebutkan siapa yang mengikuti jenazah maka jangan duduk ya sampai kemudian jenazah diletakkan. Nah, ini termasuk mazhab jumhur ulama menyatakan seperti ini, bahwasanya ini adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang disukai. Nah, ya. Adapun duduk bagaimana? Ya duduk itu sebenarnya dibenci. Kalau kita mengiring jenazah kemudian kita duduk. Ya. Sebelum itu diletakkan jenazahnya atau sebelum dikuburkan. Ya kecuali yang memang perlu untuk duduk. Ya ketika pernah terjadi di masa Rasulullah SAW itu ya dari sahabat Bara bin Azib kan itu pernah diriwayatkan dalam hadis yang panjang itu tentang perkara kematian itu. Ya ketika beliau dan para sahabatnya membawa jenazah ke kuburan, ternyata kuburannya itu belum selesai digalinya, sehingga kemudian jenazah diletakkan dan beliau duduk, maka semua sahabat juga duduk. Dan duduknya mereka di dalam itu tenang sekali, tidak ribut, tidak berisik, semuanya tenang. Seakan-akan dikabarkan sampai burung-burung itu seperti hinggap di kepala mereka, saking tenangnya ketika mereka di kuburan. Mereka merenungkan tentang peristiwa yang mereka hadapi, dan pasti mereka akan mengalami yang seperti itu. Dan kita pun demikian ya, harusnya seperti itu. Ketika mengiring jenazah kita harus tenang. Nah, baik. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya hukum berdiri ketika mengiring jenazah ini sudah dihapuskan. Ya, sehingga Imam Ahmad mengatakan bahwasanya ya kalau mau berdiri ya tidak dicela, kalau mau tetap duduk ya tidak apa-apa. Ya. Adapun Imam Nawawi ya memilih bahwasanya yang dipilih itu tetap berdiri ketika ada jenazah, karena itu yang dianjurkan. Nah, demikian juga ya Syekh Taqiyuddin juga memilih yang demikian. Baik, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ya. Bisa ditermutasil al-muallif dengan saya bersama sampai kepada muallif al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Qala, beliau berkata, wa an Abi Ishaq anna Abdullah ibna Yazid adkhala al-mayyita min qibali rijlayil qabr wa qala hadza minas sunnah, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Ishaq bahwasanya Abdullah bin Yazid memasukkan mayit dari arah kedua kaki kubur, dan ia berkata,
cara ini adalah dari sunnah atau tindakan Nabi. Hadis riwayat Abu Daud. Kandungan hadis: 1. Sunnah memasukkan jenazah ketika mengebumikan dari arah di mana terdapat kakinya dengan lemah lembut dan halus. Ya, ini juga termasuk diantara kesempurnaan Islam ya. Bahwasanya dalam agama Islam kita memperlakukan jenazah itu tetap dianjurkan dengan lemah lembut, dengan cara yang terbaik ya, meskipun itu jenazah. Ya, kalau misalkan kita sempat melihat video yang viral ya, ketika ada penguburan jenazah dilempar dari atas itu, naudzubillah, itu bukan cara Islam gitu ya. Itu bukan cara Islam. Adapun cara Islam, jadi tetap dimasukkan dengan lemah lembut gitu ya. Nah, dia seperti ini. Dimasukkan ya dari arah kaki gitu kan. Jadi jenazahnya ditaruh, kalau di kita ya berarti di selatannya lubang ya, selatan lubang, kemudian dimasukkan dari kepalanya perlahan-lahan ya. Jangan sampai kemudian kita ya berbuat kasar terhadap jenazah. Meskipun sudah meninggal, tetap memiliki kehormatan dalam agama kita. Ya. Nah, jadi tadi di antara faedahnya ya kita dianjurkan ya ketika mengebumikan itu harus dengan cara yang lembut ya, yang mudah ya, seperti air mengalir lah gitu ya. Jadi dari ujung ya seperti itu. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i dari arah kakinya ya. Terus kalau misalkan tidak mungkin dengan cara seperti itu, sulit misalkan tempatnya ya di kuburan itu sudah sebelah kirinya jurang gitu kan, paling pinggir kiri gitu ya, gak bisa di situnya gitu kan, ya maka boleh dari mana saja, yang penting mudah dan tidak tetap bisa, mayatnya itu bisa diperlakukan dengan baik ya. Boleh dari arah sebaliknya, dari arah kepala, atau juga dari arah kiblat juga diperbolehkan. Yang penting tetap harus dengan lemah lembut, bukan dilempar atau bukan atau disok gitu, tidak seperti itu ya. Tetap harus ada yang nampani ya, yang kemudian yang menurunkan dengan lembut, naruhnya juga dengan pelan ya, bukan dijatuhkan begitu saja, tidak demikian ya. Alhamdulillah di masyarakat kita ini sudah difahami bahwasanya bagaimana ya kita menyaksikan dalam pengebumian jenazah itu ya, alhamdulillah sudah dengan cara yang baik ya, dengan lemah lembut. Nah, adapun pernyataan di dalam hadis bahwasanya hadza minas sunnah, ini termasuk dari sunnah, maka maksudnya di sini ya, sunnah ini maknanya adalah caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Dan sunnah yang seperti ini maknanya bisa mengandung makna wajib atau mengandung makna yang dianjurkan atau disukai. Nah, misalkan contoh sebelumnya, ketika hadis sebelumnya ketika bacaan sholat jenazah, sahabat Ibnu Abbas mengatakan apa di sana? Ya, saya sengaja mengeraskan Al-Fatihah supaya mereka liya'lamu annaha sunnah, supaya mereka tahu bahwasanya ini sunnah. Maksudnya sunnah itu adalah sunnah yang wajib ya, bahwasanya ini sunnahnya Rasulullah, caranya Rasulullah, dan ini wajib diikuti. Nah, itu makna yang wajib. Adapun makna yang lainnya yang terkandung dari sunnah adalah yang dianjurkan ya, bisa seperti itu. Contoh yang lain seperti yang ini ya, mengumpulkan jenazah seperti ini sama sunnah yang dianjurkan, bukan sunnah yang wajib. Nah, baik, lanjut saja kepada hadis yang berikutnya. Bisa al-Mutasil al-Mu'alif rahimahullah ta'ala dengan sanad saya bersabda sampai kepada al-Mu'alif al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wa 'allahu Daraqutni bil waqf.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila kamu meletakkan mayat-mayat di dalam kubur, maka bacalah Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan atas dan menurut dan mentakdirkan dengan mauquf karena anjuran zikir tersebut ketika menuntut jenazah dalam kubur. 2. Pengubur boleh memilih doa yang dia inginkan ketika mengubur. Baiklah para jamaah sekalian ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di dalam hadis ini berisi penjelasan kepada kita ya tentang apa? Yaitu tentang bagaimana ya bacaan yang kita baca ketika kita menguburkan jenazah, ketika kita meletakkan ya jenazah di dalam kuburan. Di sini dianjurkan kita membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan juga di atas agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Selanjutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan, rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim, wa zada Ibnu Majah min hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha fil ism. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merusak mengenai sama dengan merusaknya dalam keadaan itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad menurut syariat riwayat Muslim. Syarat Riwayat Muslim. ya. Dari Ibnu Majah menambahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha kata-kata dalam dosanya. Kandungan hadis 1, wajib menghormati jenazah sebab dia terhormat semasa hidupnya, maka kehormatannya tidak sirna karena dia meninggal. 2, haram memotong-motong jenazah kecuali jika terpaksa. Nah, baik. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita ya betapa mulianya agama Islam. Ya, orang yang sudah meninggal saja itu masih memiliki hak dan kehormatan yang seperti ini. Tidak boleh ya diperlakukan semena-mena. Tidak boleh kemudian ya diperlakukan dengan yang tidak benar sehingga sampai kemudian mematahkan tulang dan sebagainya. Tidak boleh dalam Islam ya. Nah, tambahan faedah dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Basam ya bahwasanya makna dari millati Rasulillah ya, tadi kan wa ala millati Rasulillah ya, itu maknanya adalah agamanya atau syariatnya, agama dan syariat dari Rasulullah SAW, yaitu agama Islam ini ya. Nah, di sebuah riwayat yang lemah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika meletakkan jenazah putrinya Ummu Kulsum, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari tanah itu kalian diciptakan dan kepadanya kalian akan dikembalikan dan darinya pula akan dibangkitkan pada kesempatan yang lainnya. Lalu beliau membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, itu yang dibaca ketika meletakkan jenazah. Baik. Yang mengucapkannya menurut Imam Syafi'i adalah orang-orang yang memasukkan ke dalam kuburannya ya, jadi yang meletakkan di kuburan yang membaca doa tadi. Nah, faedah berikutnya di dalam agama kita bahwasanya jenazah itu disyariatkan untuk
dikebumikan, untuk dimakamkan. Ya ini saat kita berbeda dengan syariat-syariat agama lain. Agama lain ada yang dibakar, ada yang diawetkan, ada yang ditaruh di pohon kan gitu ya. Ya secara ilmiah bahwasanya yang terbaik memang dimakamkan. Ya kalau misalkan ada yang sampai dilarutkan ke sungai gitu ya, atau larutkan ke laut gitu, ya justru menjadikan itu sebuah hal yang mudarat gitu. Bahkan ya pernah ada yang cerita ke saya, tapi saya belum tahu juga kebenarannya bagaimana. Kayak misalkan di daerah pedalaman Papua, misalkan seperti itu ya, ada yang memang sengaja di sana itu mayat kan tidak dimakamkan, digantungkan di pohon gitu kan. Terus kemudian nanti itunya tulang-tulangnya itu diambil, dijadikan untuk senjata. Karena memang di situ menjadi racun yang sangat mematikan, karena di situ kan ada bakteri-bakteri gitu kan yang telah memakan itu, sehingga kemudian ketika itu mengenai orang menjadi senjata yang mematikan gitu ya. Tapi wallahualam kebenarannya bagaimana, ini kan saya diceritain kan gitu. Nah, sehingga sebenarnya sejatinya kalau memang dikebumikan maka itu yang terbaik, karena memang kita diciptakan dari tanah. Ketika dikebumikan ya maka akan kembali menjadi tanah. Nah itu ya. Dan juga termasuk yang paling ringan. Kalau bakar itu mahal ya. Dan ketika membakar itu mahal, maka tidak semuanya mampu untuk membakar kan itu. Hingga kemudian ya itu diawetkan atau bahkan dilarutkan ke sungai. Akhirnya di sungainya ya ikan-ikan di sana banyak sering makan bangkai. Akhirnya ketika tidak ada bangkai makan orang hidup kan itu. Ya, ikannya kan sampai berani makan orang hidup ketika tidak dapat bangkai gitu. Nah, untuk bilamin bentali. Jadi ini seperti itu ya, bahwasanya syarat kita adalah yang terbaik sesuai dengan apa yang diciptakan bagi kita. Baik. Nah, seperti tadi mematahkan tulang itu termasuk hukumnya ya perkara yang diharamkan ya. Tulang mayat meskipun sudah meninggal tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh di semena-mena. Tapi ketika misalkan diperlukan ya, misalkan untuk otopsi atau apa itu ya maka itu diperbolehkan kalau memang itu ada maslahatnya. Tapi ketika tidak ada maslahat maka itu haram hukumnya. Nah, baik ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, buat saya sendiri. Dan kita cukupkan dulu apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Baik, sebelum diakhiri, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan. Baik, cukup jelas ya. Dan alhamdulillah kalau memang demikian, berarti kita cukupkan untuk malam hari ini. Dengan tetap memohon bimbingan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita berharap bahwasanya Allah tetap memberikan kemampuan keistiqomahan kepada kita di dalam kebaikan dan ketaatan, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam keadaan terbaik dan kita mendapat husnul khotimah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.